maka ditekankan oleh Allah Rabbul Alamin, ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sederhanalah kamu dalam segala hal. Itulah yang orang menggunakan akhlak, bukan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan jalannya, jangan tertipu dengan suara yang indah, dengan suara yang manis kayak madu tapi hatinya serigala. Maka tertipu dengan ilmu lahiriah yang tidak menyempurnakan ilmu batiniah, maka telah perbaikilah yang di dalam sebelum memperbaiki yang di luar. Tapi kita gagal untuk memperbaiki yang di dalam. Apa artinya sukses? Wajib untuk mengerti ilmu batin, menyempurnakan dengan sifat lahiriah yang lemah. Nama Allah Al-Zahir dan nama Allah Al-Batin. Maka syarat mensucikan batin itu, ingat satu, ada 7 cara, ada 7 macam. Latifatul qalbi. Latif itu lembut, latif itu halus, lebih halus daripada angin, lebih halus daripada tepung, lebih halus daripada air. Selama hati tidak ada kelembutan semacam ini, sampai kiamat kamu menuntut ilmu tidak akan paham. Nah, itu berhubungan dengan jantung jasmani. Itu letaknya 2 jari di bawah susu diri. 2 jari di bawah susu diri. Letaknya sifat-sifat kemusyrikan, kekafiran, dan sifat yang menghayal, tahayul, dan itu sifat-sifat iblis. Maka dibersihkan dengan zikir, dipukul dengan zikir sebanyak-banyaknya sampai panas. Ini cara menyingkirkan sifat-sifat kafir. Kedua, latifatul ruh, sifat kelembutan ruh. Letaknya 2 jari di bawah susu kanan. Disitulah sifat batiniah, sifat bahimiah, sifat hewan, binatang ternak, binatang jinak. Sifat menuruti hawa nafsu. Bagaimana sifat binatang? Hidupnya dari apa? Kerja, makan, tidur, kawin. Selesai. Itu sifat binatang ternak yang ada di bawah susu belakang 2 jari. Sifatnya menuruti hawa nafsu,
belaka. Cinta dunia, cinta jabatan, cinta pangkat, rakus kekuasaan, rakus kekayaan. Seperti binatang tidak berhenti untuk makan rumput. Dibersihkan dengan zikir, perbanyak zikir, benar-benar palu dipukul ke bawah itu dengan keras agar sifat-sifat itu, sifat hewan itu hilang. Latifatu siri yang ketiga, letaknya dua jari di atas susu kiri. Di situ terletak sifat sabiah. Sabiah itu binatang buas. Di situ terletak sifat binatang buas, yaitu sifat-sifat dolim atau aniaya, marah dan dendam, juga harus dibersihkan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar timbul sifat kasih sayang dan menjadi lembut, ramah tamah. Kelembutan yang rahasia, latifatu siri. Latifatu khofi, letaknya dua jari di atas susu kanan, dikendarai oleh limpa jasmani. Limpa jasmani. Di situ terletak sifat-sifat dengki, iri. Di sini limpa ya, ulu hati. Limpa kanan. Mempunyai sifat dengki, iri, khianat, pendusta, sifat-sifat syaitonia. Membawa kecelakaan dan rusaknya dunia dan akhirat. Dunianya rusak, akhiratnya rusak. Harus dihancurkan juga dengan zikir sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan sifat sabar dan syukur. Kemudian kelima, latifatul akhfa, alif kha fa akhfa, letaknya di tengah dada berhubungan dengan empedu jasmani. Empedu, sifat robaniyah, yaitu sifat ria, takabur, sombong, pamer kebaikan diri, juga harus dibersihkan dengan zikir sebanyak-banyaknya agar menjadi sifat ikhlas, khusyuk, tadarruk, tafakkur. Maka disitulah keutamaan orang-orang yang berzikir Allah.
Keenam, latifatun natiqah. Tok natiqah. Letaknya di antara dua kening. Dua kening. Di situ terdapat nafsu amarah dan selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Sifat ini jadi penghalang baik dalam beribadah, malas untuk ibadah, dan masyarakat luas juga harus dibersihkan dengan zikir sebanyak-banyaknya agar mendapatkan sifat tentram, tenang, dan juga sifat-sifat ini kejahatannya selalu bertambah, yaitu suka menghayal. Dulu amal panjang-panjang, gemar harta, cinta harta, kepingin harta. Itu hakikat melarat sebelum melarat. Yang tidak pernah terwujud angan-angannya, yang tidak pernah menjadi nyata. Ketujuh terakhir, latifa kullu jasad. Yaitu latifah yang mengendarai seluruh tubuh jasmani, yang mempunyai sifat jahil, duduk, dan goflah, lupa diri, lupa ingatan, lupa apa arti hidup, lupa apa yang diperintahkan, lupa apa itu nasihat, yaitu sifat letak, condong keduniawian, kebendaan, kejahilan, lupa diri, kelalaian. Ini juga harus dipukul benar-benar hatinya ini dengan zikir Allah, agar mencapai sifat-sifat dua kebaikan, yaitu ilmu dan amal. Jadi untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, jauhilah maksiat lahir dan maksiat batin. Maka jelas dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat 21. Wa qala ta'ala fi kitabil karim sabiqu ilal maghfirati min rabbikum wa jannati arduha ka'ardis sama' wal ardh iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Allah Ta'ala berfirman,
berfirman, berlomba-lombalah kamu, sekali lagi, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Ini bukan sedekah, lomba-lomba ini. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan baginya orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sungguh Allah mempunyai karunia yang besar. Itu untungnya orang yang siang malam nafasnya itu adalah nasib dan takdir. Satu nafas lupa Allah, Allah pun akan mencabut kamu dengan lupa. Takdir yang ada di nafasmu putusanmu, apakah takdir itu dalam ingat Allah atau lupa Allah, maka situ taruhan. Bukan ibadahmu yang sekarang, nafasmu kau taruhkan, kau pertaruhkan untuk apa? Kalau kamu sudah mensucikan hatimu, kamu akan mengetahui. Kalau kamu hanya mensucikan lahiriah, tidak akan membantu kamu untuk mengingat Allah. Justru akan menjauhkan dari Allah. Maka kamu akan memperindah apa yang sifat lahiriah, akan memperburuk apa yang ada di dalam rumahmu. Bahaya. Itu yang tidak dipandang oleh Allah. Nafasmu taruhkan. Rugi atau untung? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yudkhilul ahadan minkum amaluhu jannah, wala yujiruhu minan nar, wala ana atul jannah bi amali ila bi rahmatillahi ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal perbuatan seseorang itu tidak menyebabkan dia untuk masuk surga, dan juga tidak memaksanya menetapkan selamat dari neraka. Sekali lagi, jangan sombong amalmu, jangan kamu andalkan amalmu, jangan kau andalkan dengan duduk di majelis bahwa kamu dijamin surga. Tidak bisa masuk surga atau selamat dari neraka. Dan saya sendiri pun, kata Nabi, tidak masuk surga. Kenapa mengatakan Nabi sendiri? Saking tawadhu'nya, agar umatnya ini jangan mengandalkan amal. Kalau Nabi jelas dijamin masuk surga, tapi bahasa mengatakan bahwa Nabi mengatakan dalam hadis ini, saya sendiri pun tidak masuk surga. Itu untuk siapa? Untuk umat yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan penyakit-penyakit hati, penyakit akal, penyakit semua yang ada. Nabi kita Muhammad SAW, dia kalau mata pertama minjam di mata akhir, tidak punya dosa dari awal sampai akhir. Jelas yang sudah dijamin surga masih tidak mau masuk surga, menunggu umatnya. Bagaimana kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak akan tersentuh dengan salat. Tidak akan tersentuh dia duduk berselawat.
Tidak akan tersentuh dia untuk menghadiri selawat. Tidak akan tersentuh mereka datang untuk selawat. Tidak akan mau peduli dengan selawat. Karena dia tidak tahu siapa sosok tubuh mulia dari Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang mengandalkan amal, yang penuh dengan riya, yang penuh dengan pamer, yang penuh dengan gaya, yang penuh dengan maunya sendiri, bukan maunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa masuk surga. Akan tetapi semua kalau Allah mengendaki, Allah turunkan rahmat kepadanya, tidak satu pun kebaikan yang dilewatkan oleh orang-orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dia mendapatkan 1 miliar satu hari itu, tapi tidak berani dia meninggalkan sholawat. Itu cinta benar-benar cinta Rasulullah, tapi meninggalkan Rasulullah. Sampai Rasulullah sendiri meluluskan perkara. Kalau tahu Muhammad, kata Allah Ta'ala, di sekitarmu, di kelilinganmu, itu orang munafik semuanya. Ketika mendengar itu saya bakar, saya umat, disampaikan oleh Rasul SAW, langsung diurus petani. Bagaimana kita sembelah dan kita bunuh orang semacam itu? Kata saya bakar, dusta dengan Allah, dusta dengan dirinya, dusta dengan iman. Tuhannya adalah kehidupan. Tuhannya bersandar kepada hartanya. Sembelih saja. Akhirnya Rasulullah SAW, dia bawa pupuk banyak. Kalau tidak ada pupuk, tanaman itu tidak akan jalan. Dengan pupuk maka berkembanglah agama. Jadilah masjid yang megah-megah ini. Semua yang megah-megah, semua yang berlimpah-limpah, itu semua asalnya dari orang munafik. Karena orang munafik itu sangat pandai urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Tulis dan diingat-ingat. Orang munafik itu pandai dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Binasa dan celakalah orang semacam itu. Ini bodoh juga dalam pengetahuan di dunia, bodoh juga di akhirat. Dua lagi hukuman dasar kepadanya. Dia datang dan pergi kecuali urusan dunia. Dia datang dan pergi kecuali urusan harta. Dia datang pergi paling urusan jabatan dan pangkat. Dia pulang pergi datang urusan isi perut. Dia datang pulang pergi urusan bagaimana nasib. Bukan berpikir bagaimana bekal nanti di akhirat. Bagaimana nanti aku berhadapan dengan malaikat munkar nakir. Bagaimana aku menghadapi Israel. Bagaimana aku menghadapi hari kiamat yang pasti akan datang kepada kita, yang mendidik semua di dalam tanah, keluarkan api sampai menghancurkan akal-akal itu, berhamburan otaknya karena panas. Itu orang beriman. Orang munafik, bagaimana aku dapatkan harta, bagaimana aku dapatkan kekayaan, bagaimana aku mendapatkan kedudukan, bagaimana aku mendapatkan pujian, bagaimana aku mendapatkan kesenangan, bagaimana aku mendapatkan hiburan, bagaimana aku mendapatkan semua orang akan memuji dan mencintai.
Bagaimana supaya orang itu memandangku dengan semua pakaian, mobilku dan rumahku dan semua kedudukan, sehingga aku berkuasa di antara mereka, maka yang datang kepadanya tidak lain adalah anjing-anjing semua. Tidak ada yang datang mendatangi tulang-tulang dan bangkai kecuali sama-sama bangkai. Maka itulah yang disebutkan manusia kulinkana aba'akum alastakabu kufra alal iman wa mereka walau minkum maulai kaum dzalimun. Mereka sudah kufur kepada Allah Ta'ala, sudah mewakilkan kekufuran Tuhannya itu adalah kekufuran. Faulaika, kami masukkan kelompok-kelompok mereka yang akan berbaris sofa-sofa orang zalim kumpul sama orang zalim, munafik kumpul sama munafik, fasik kumpul sama fasik, penipu yang kumpul sama penipu, makan haram kumpul sama yang haram. Tidak akan bisa bersama-sama orang yang beramal soleh dengan sekitar orang amal. Tidak sama-sama orang yang datang ngaji asal ngaji dengan sungguh-sungguh ngaji. Waspada. Itulah orang yang selalu menjaga. Memang dia takut kepada Allah, memang dia malu kepada Allah, harus datang betul-betul dalam kehinaan, dalam kerendahan, dalam telanjang kamu menghadap Tuhanmu. Karena kamu keluar pun telanjang, kembali telanjang. Mudah-mudahan itu kita nggak ngomong banyak. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, kasus demi kasus. Hidup ini sudah masalah. Jangan ditambahi masalah. Jangan sampai bermasalah. Lebih bahaya lagi, masalahmu tidak akan selesai ketika kamu dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.